Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dengan NIM 2110127320007 dari kelompok 8 ADHD akan mempresentasikan materi PKKMB Prodi Pendidikan Khusus tahun 2021. Rangkuman materi yang akan saya sampaikan meliputi jurus jitu di era disrupsi, visi dan misi pendidikan khusus, kurikulum pendidikan khusus, pengenalan SIMARI, etika berkomunikasi online learning, dan pengenalan laboratorium Junjung Buih pendidikan khusus. Materi yang pertama adalah jurus jitu di era disrupsi. Apa sih disrupsi itu? Disrupsi adalah suatu perubahan besar-besaran dari sistem dan tatanan yang sudah ada menuju ke cara-cara yang baru. Dan tentunya dari suatu perubahan tatanan dan sistem memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dalam sisi positif dari era disrupsi meliputi 4 hal, yaitu komunikasi, kolaborasi, elektronisasi, dan rendah hati. Materi yang selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Visi Prodi Pendidikan Khusus adalah menjadikan lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Misi Prodi Pendidikan Khusus yang pertama, mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. Keempat, menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahasan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berikut perkembangan kurikulum di Prodi Pendidikan Khusus. Ada kurikulum 2013, kurikulum 2016, dan kurikulum 2020 MBKM. Latar belakang kurikulum MBKM dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Profil lulusan pendidikan khusus. Yang pertama, calon guru pendidikan khusus, pengelola atau tenaga pendidikan khusus, instruktur pendidikan khusus, dan asisten peneliti pendidikan khusus. Materi yang selanjutnya adalah pengenalan SIMARI. SIMARI adalah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat Terintegrasi. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematif, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun berasal dari bahasa Banjar yang berarti tertata, diharapkan mampu mengelola sistem informasi dengan efektif. Nah, di dalam SIMARI disediakan fasilitas portal mahasiswa yang terdiri dari aplikasi mahasiswa sebagai pengelolaan rencana studi mahasiswa, bimbingan akademik, kartu ujian, dan hasil studi atau penilaian, serta pengisian kuesioner. Yang kedua ada e-learning, aplikasi moda pembelajaran blended learning sebagai sarana untuk memadukan sistem pembelajaran tatap muka di kelas dengan sarana pembelajaran. Yang keempat ada DigiLib, aplikasi digital library menyediakan katalog buku di perpustakaan pusat, cabang maupun program studi. Yang terakhir ada Wisuda, aplikasi manajemen pendaftaran wisuda, mulai dari pengisian data diri, upload naskah skripsi lengkap, hingga mendapatkan antrian nomor wisuda. Materi yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi. Nah, etika adalah berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Yang pertama, ada etika menelpon dan mengirim pesan kepada dosen. Pertama, perhatikan waktu mengirim pesan. 2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Membuat izin terlebih dahulu. 4. Mengucapkan salam. Selanjutnya, menyebutkan identitas, lalu menjelaskan dengan jelas keperluan dengan singkat, lalu mengucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Yang terakhir, akhiri dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada etika perkuliahan daring. Pertama, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan santun, memperhatikan penjelasan dosen, responsif, bertanya atau berpendapat dengan santun, menghargai pendapat teman, tidak makan dalam forum. Etika perkuliahan tatap muka. Hadir tepat waktu, memperhatikan penjelasan dosen, bertanya atau berpendapat dengan santun, menghargai pendapat teman, menggunakan HP sewajarnya. Lalu ada juga etika masuk ruang prodi. Pertama, perhatikan waktu, mengucapkan salam, berpakaian rapi, menyampaikan maksud dengan jelas. Jangan lupa budayakan 5S, senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Materi yang selanjutnya adalah online learning. Dalam online learning meliputi 4 rangkaian. Yang pertama, learning. Serangkaian kombinasi teks, visual, video, animasi, simulasi atau games, dan lain-lain secara online. Yang kedua ada deepening. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam forum diskusi online, termasuk mengajukan isu diskusi dalam chatting. Mahasiswa mengikuti video conference. Ketiga, ada applying. Mahasiswa mengajarkan atau menyelesaikan tugas online baik individu maupun kelompok. Yang terakhir ada measuring. Mahasiswa mengajarkan tes atau kuis online sebagai alat evaluasi baik formatif maupun sumatif. Media e-learning ada 4. Ada Zoom, ada Gmeet atau Google Meet, ada Simari, dan ada WAG atau WhatsApp Group. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam daring. Pertama, cek durasi presensi. Setiap dosen durasi pengisian presensinya berbeda. Kedua, upayakan mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah diatur. Ketiga, menit pada angka handphone kadang berbeda dengan Simari. Upayakan lebih mengutamakan masuk Simari. Tunjukkan kesiapan dalam belajar daring, misal berpakaian rapi, berkata dan bersikap sopan pada dosen. Setiap dosen memiliki aturan berbeda dalam perkuliahan. Perhatikan dengan seksama. Selanjutnya adalah komponen pembelajaran daring. Ada dosen, mahasiswa reguler, MBK, atau mahasiswa berkebutuhan khusus. Pola pembelajaran daring yaitu dosen menyampaikan kepada mahasiswa atau volunteer, kemudian mahasiswa atau volunteer ini menyampaikan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus dan membantu mereka dalam memahami materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Lalu ada cara pendampingan via Simari. Untuk autis, pertama memberikan video tutorial, 2 mengingatkan presensi dan jadwal kuliah. Hambatan belajar yaitu melibatkan orang tua untuk mendampingi. Kemudian yang tunarungu, pertama mengirimkan video tutorial menggunakan Simari kepada mahasiswa disabilitas. 2 mengingatkan presensi, jadwal kuliah, dan deadline pengumpulan tugas. Ada juga tips belajar daring untuk maba atau mahasiswa baru. Yang pertama, atur tugas dan jangan tunda waktu. B. Siapkan alat penunjang belajar. C. Siapkan tempat belajar yang kondusif. D. Komunikasi dengan dosen dan teman belajar. E. Jaga kesehatan. Materi yang selanjutnya adalah pengenalan laboratorium Junjung Buih, Prodi Pendidikan Khusus. Lingkup layanan laboratorium pendidikan khusus meliputi identifikasi dan asesmen ABK, intervensi ABK yang meliputi 1. Intervensi sensomotorik, intervensi perilaku, intervensi bahasa komunikasi, layanan bela diri, dan intervensi akademik. Prosedur layanan intervensi di Laboratorium Junjung Buih. Pertama, pelaksanaan identifikasi. 2. Pelaksanaan asesmen. 3. Pelaksanaan intervensi. 4. Pelaksanaan evaluasi.
laboratorium juga menyediakan media dan inventaris yang dapat dipinjam, tapi juga harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dan rangkuman materi Prodi PKKMB Prodi Pendidikan Khusus tahun 2021 yang saya kumpulkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.